SIM kalian sebentar lagi habis, tapi kalian malas banget harus antre panjang di Satpas. Atau kalian sebenarnya udah tahu kalau sekarang perpanjang SIM bisa dilakukan secara online, tapi masih ragu, takut salah, atau bingung harus mulai dari mana? Karena jujur ya, walaupun online, kalau kita nggak paham langkah-langkahnya, tetap bisa gagal di tengah jalan. Nah, di video ini aku akan jelaskan secara lengkap, pelan-pelan dan step by step cara perpanjang SIM online langsung dari HP kalian, dari awal sampai SIM kalian jadi dikirim ke rumah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Evi Wahyu ya, karena aku akan terus sharing tutorial praktis yang benar-benar kepakai di kehidupan sehari-hari. Sebelum kalian lanjut ke proses perpanjangan, ada satu hal yang wajib banget kalian tahu, yaitu perpanjangan SIM online hanya bisa dilakukan kalau SIM kalian masih aktif. Artinya belum lewat masa berlakunya. Kalau SIM kalian sudah expired, walaupun cuma telat 1 hari aja, maka kalian tidak bisa perpanjangan SIM secara online. Dan kalian harus membuat SIM baru dari awal, termasuk ikut ujian teori dan juga ujian praktek lagi. Makanya saran aku, jangan tunggu sampai mepet. Idealnya kalian sudah mulai perpanjangan sekitar 3 sampai 2 minggu sebelum masa berlaku SIM kalian habis ya. Jadi jangan mepet-mepet, karena prosesnya itu nggak selalu mudah, nggak selalu lancar. Kadang-kadang sistemnya trouble dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian mulai perpanjangannya itu di jauh-jauh hari, maka kalian masih punya waktu jika hal-hal yang di luar dugaan itu terjadi. Jadi kalian masih bisa memperbaikinya ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasi resmi dari kepolisian, yaitu namanya Digital Korlantas Polri. Aplikasi ini tersedia di Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pastikan kalian download aplikasi yang resmi ya. Jangan sampai salah download aplikasi lain yang tidak jelas, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Pastikan kalian downloadnya di App Store maupun di Play Store. Nah, nanti setelah kalian berhasil, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Di tahap ini kalian perlu membuat akun terlebih dahulu ya. Kalian bisa isi data dengan benar, seperti nanti ada nomor NIK sesuai dengan KTP, alamat email, dan juga nomor handphone yang masih digunakan. Pastikan kalian menggunakan nomor HP yang selalu kalian gunakan ya, karena nanti setelah 5 tahun akun ini masih bisa digunakan untuk perpanjangan lagi. Jadi pastikan nomor handphone yang kalian pakai itu akan selalu aktif ya. Oke. Nah, untuk proses pendaftarannya kalian itu bisa langsung masukkan nomor handphone kalian. Nanti setelah itu kalian akan mendapatkan SMS untuk verifikasi ya. Untuk SMS verifikasi setiap provider itu beda-beda. Kalau Telkomsel biasanya seperti ini ya teman-teman. Nanti pastikan juga kalian itu punya pulsa, karena nanti kalau misalnya kalian tidak punya pulsa di handphone kalian atau di kartu SIM kalian itu, biasanya itu untuk proses verifikasi bentuk SMS-nya ini akan tertunda, akan sulit ya. Jadi pastikan kartu SIM card kalian itu ada pulsanya untuk verifikasi by SMS ya. Oke, setelah kalian nanti mendaftarkan nomor handphone kalian, maka kalian bisa masukkan PIN. Kemudian setelah PIN kalian buat, maka kalian bisa langsung lengkapi data. Di sini kalian bisa melengkapi NIK, nama sesuai KTP, nomor handphone, alamat email. Nah, nanti kalau misalnya di bagian ini semuanya sudah terverifikasi, maka semuanya udah lengkap ya. Dan nanti kalian juga harus melakukan aktivasi melalui email. Nanti kalau misalnya semua udah selesai, maka semuanya akan terverifikasi. Setelah itu, kalau akun kalian sudah siap, maka kalian bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi eKTP ya teman-teman. Di sini pastikan kalian melakukan verifikasi eKTP-nya itu wajahnya itu benar-benar jelas ya. Kamera kalian harus jelas, karena nanti kalau misalnya nggak jelas biasanya itu akan sulit untuk proses verifikasi eKTP-nya. Dan saran dari saya juga, kalian itu sebaiknya di depan tembok ya. Jadi kalian berdiri di depan tembok supaya kameranya itu benar-benar fokus ke kalian gitu ya. Di bagian belakang-belakangnya itu tembok gitu, jadi kan
untuk kameranya akan fokus ke kalian gitu. Dan kalian jangan bergerak-gerak, ikutin aja petunjuknya di situ, karena nanti kalau misalnya kalian nggak ngikutin petunjuknya di situ, maka verifikasi itu biasanya akan sulit dan juga gagal. Dan nanti kalau setelah kalian selesai melakukan verifikasi itu, maka akun kalian sudah siap untuk melakukan perpanjangan SIM. Nah, untuk melakukan perpanjangan SIM-nya itu kalian bisa langsung ke beranda ya teman-teman. Di beranda itu nanti ada menu SIM. Di situ sebenarnya menunya banyak banget, tapi untuk menu yang masih bisa digunakan itu masih untuk perpanjangan SIM aja. Yang lain itu masih belum. Di situ juga ada menu untuk tes kesehatan dan juga tes psikologi ya. Itu juga bisa dilakukan. Untuk tes teori pembuatan SIM juga bisa, tapi untuk menu yang lain itu masih proses pengembangan dari pihak Digital Korlantas Polri. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua menu-menu yang ada itu bisa digunakan semuanya ya teman-teman, supaya memudahkan kita banget gitu. Karena untuk perpanjangan SIM sendiri ini kalau menurut saya pribadi ini sangat benar-benar memudahkan, terutama untuk saya ibu rumah tangga yang waktu perpanjangan SIM anak saya masih kecil-kecil, ini sangat membantu karena SIM-nya itu dikirim ke rumah teman-teman. Kita benar-benar nggak perlu datang ke satpas sama sekali, semuanya bisa dikerjakan di rumah. Jadi mudah-mudahan untuk menu-menu yang lain itu bisa dilakukan ya, supaya buat teman-teman yang mungkin sedang bekerja, sedang punya anak-anak juga seperti saya, jadi nggak perlu repot-repot datang ke satpas, nggak perlu repot-repot datang langsung ke TKP, bisa melakukannya secara online. Oke, setelah itu, setelah tadi kita klik menu SIM, itu di situ ada perpanjangan SIM ya teman-teman. Kita klik aja perpanjangan SIM. Nah di sini kalian bisa baca nih syarat perpanjangan SIM-nya di situ ya. Sebelum mengisinya semuanya itu kalian harus mempersiapkan foto fisik EKTP, foto fisik SIM lama, foto tanda tangan di atas kertas putih, jangan sampai kertasnya bergaris-garis ya teman-teman, dan juga pas foto. Di pas foto ini kalian harus backgroundnya warna biru. Kalau saya biasanya pakai biru tua sama dengan warnanya Digital Korlantas birunya, kayak gitu ya. Kalau saya seperti itu teman-teman. Dan untuk foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan dan juga pas foto ini semuanya saya fotonya pakai HP aja. Untuk foto EKTP itu saya foto secara landscape, kemudian saya crop seukuran KTP-nya. Begitu juga dengan SIM-nya, saya lakukan hal yang sama. Dan untuk foto tanda tangan juga sama, saya foto secara landscape, kemudian di atas kertas putih yang benar-benar nggak ada garisnya. Kemudian saya memfotonya di luar ruangan supaya fotonya lebih jelas, karena nanti kalau nggak jelas itu pasti juga kemungkinan akan ditolak juga perpanjangan kalian ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk foto, pas foto ini kalian nggak usah repot-repot foto studio segala macam, kalian bisa foto langsung pakai handphone dan pastikan fotonya jelas ya. Kalau misalnya di dalam ruangan kalian nggak jelas fotonya, kurang pencahayaan, sebaiknya kalian foto di luar ruangan. Dan untuk background warna birunya itu kalian bisa edit, dan untuk cara pengeditannya kalian bisa search di video saya yang lain, karena saya sudah pernah bikin tutorialnya cara mengganti warna background untuk perpanjangan SIM ya. Kalian search aja cara mengganti background foto untuk perpanjangan SIM Evi Wahyu gitu, nanti maka kalian akan mendapatkan tutorialnya. Oke, nah untuk syarat uploadnya itu seperti yang saya katakan tadi ya, pas fotonya itu menggunakan latar warna biru, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru karena backgroundnya udah biru. Jadi pastikan kalian menggunakan hijab selain warna biru, dan kalian tidak boleh memakai penutup kepala seperti topi atau peci, dan fotonya wajib menghadap ke depan. Dan kalau bisa ini sebisa mungkin kalian senyumnya cukup senyum aja, nggak usah kelihatan giginya, karena pernah kejadian ada yang fotonya itu senyumnya tuh kelihatan giginya gitu, malah ditolak gitu. Jadi ya udahlah, cari aman aja daripada nanti kalian kerja 2 kali. Dan kalau ditolak pun kan ada biaya administrasinya ya untuk pengajuan ulangnya. Jadi sebaiknya kalian cari aman aja, kalau foto senyumnya giginya nggak usah kelihatan ya. Oke. Dan kalian itu pastikan telah melakukan pengecekan kesehatan dan juga tes psikologi. Nanti saya jelaskan juga untuk caranya. Dan untuk jam operasionalnya ini juga ada jam operasionalnya ya. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian mengajukan perpanjangan SIM di luar jam operasional pun nggak masalah, kalian tetap akan bisa. Tapi untuk pemrosesannya tetap di hari selanjutnya saat jam operasional. Dan
kalian itu dapat memperpanjang SIM kalian 90 hari sebelum masa SIM kalian habis. Jadi kalau misalnya kalian mau memperpanjang SIM, sebaiknya jangan terlalu mepet, karena seperti yang saya bilang tadi, prosesnya itu nggak selalu mudah, nggak selalu mulus. Pasti ada aja kendalanya, ya nggak selalu sih. Kalau lancar ya lancar aja, tapi sebaiknya kalian melakukan perpanjangan itu jauh-jauh hari. Cuman memang mungkin nanti kekurangannya kalau melakukan perpanjangan SIM-nya jauh-jauh hari, masa berlaku SIM kalian itu akan berkurang ya. Karena untuk masa berlaku SIM itu sekarang udah nggak seperti dulu, sesuai dengan tanggal lahir kita. Walaupun kita perpanjang kapan-kapan, masa berlakunya akan tetap sesuai tanggal lahir kita. Nggak seperti itu ya. Kalau sekarang itu masa berlaku SIM itu menyesuaikan tanggal kalian bikin ya, tanggal kalian perpanjang gitu. Jadi pastikan kalian mengingat-ingat kapan kalian memperpanjang SIM-nya, supaya kalian nantinya nggak lupa untuk memperpanjang SIM selanjutnya. Kemudian untuk SIM yang masa berlakunya udah habis, seperti saya jelaskan tadi juga, itu udah nggak bisa diperpanjang lagi ya teman-teman. Itu kalian harus bikin baru. Jadi pastikan kalian jangan sampai telat. Nah, untuk perpanjangan SIM ini juga kalian harus mengisi rekening pengembalian ya. Ini jaga-jaga kalau SIM kalian ditolak, nanti uangnya akan dikembalikan ke rekening pengembalian itu. Untuk rekening pengembalian itu bebas ya, bisa bank apa aja dan gak harus atas nama kalian sendiri. Yang penting rekeningnya masih aktif. Dan ini juga bisa loh pakai e-wallet. Saya juga pernah bikin tutorialnya kalau rekening pengembalian ini bisa pakai e-wallet. Kalian start aja video saya, cara input rekening pengembalian menggunakan e-wallet FI Wahyu gitu. Nanti pasti ada di sana, karena udah saya bikin lengkap banget untuk tutorialnya ini ya. Oke, selanjutnya kalian kalau udah baca syarat perpanjangan SIM-nya, kalian bisa langsung melakukan perpanjangan SIM-nya. Di sini kalian bisa masukkan data kalian mau perpanjang apa, SIM A atau SIM C. Nah, ini banyak juga yang tanya, buat kalian yang mau melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C sekalian, itu bisa teman-teman, tapi prosesnya tetap satu-satu. Tapi untuk tes kesehatan dan juga tes psikologinya cukup 1 kali aja. Jadi bisa digunakan untuk SIM A dan juga SIM C sekalian, dan itu pastinya akan membuat lebih hemat banget ya teman-teman ya. Setelah kalian memilih mau SIM mana yang akan diperpanjang, kalian di situ bisa mengisi data-datanya ya, seperti nomor SIM. Kemudian kalian bisa langsung mengunggah dokumen-dokumen yang sudah kalian siapkan tadi, seperti foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan, dan juga pas fotonya. Nanti kalau udah selesai di situ, kalian bisa lanjut isi data-data yang diperlukan ya. Kalian isi aja sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Dan di situ yang banyak ditanyakan juga waktu SIM diterbitkan. Waktu SIM diterbitkan itu maksudnya adalah SIM lama kalian ya. Kalian isi diterbitkan di mana itu dulu, dari Satpas mana gitu, kalian isi aja. Kemudian kalian isi data-data yang lain ya, nama ibu kandung, nama ayah kandung, terus kemudian nama orang yang bertanggung jawab, seperti itu kalian isi aja sesuai dengan data yang sebenar-benarnya. Kemudian setelah semua data selesai, maka kalian berada di tahap melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi. Kalau nanti di situ itu belum tercentang, berarti kalian belum melakukan tes ya teman-teman, dan kalian harus melakukan tesnya terlebih dahulu. Untuk tesnya semuanya bisa dilakukan secara online. Di situ kalian bisa kembali ke berandanya Digital Korlantas tadi untuk perpanjangan SIM. Di situ ada menu Erikes ya untuk tes kesehatannya, maka kalian bisa klik Erikes. Di situ nanti kalian bisa isi data-datanya untuk pembuatan akun ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian udah punya akun, berarti kalian tinggal melakukan tesnya aja. Untuk pembuatan akunnya itu sama aja dengan Digital Korlantas tadi. Kalian cukup mengisi nama, nomor KTP kalian, terus alamat, email, dan segala macam. Nanti juga melakukan verifikasi email untuk aktivasi akun kalian ya. Dan kemudian di situ nanti kalian bisa lakukan langsung daftar booking. Saat kalian melakukan daftar booking itu, nanti kalian di situ juga akan melakukan verifikasi wajah ya. Kalian masukkan nik kalian dan langsung melakukan verifikasi wajah. Nanti setelah verifikasi wajah selesai, kalian bisa langsung mengisi data-data kalian seperti tanggal lahir, kemudian lulusannya, pekerjaannya, dan di situ nanti ada juga pengisian untuk peruntukannya, untuk perpanjangan apa, untuk perpanjangan SIM atau untuk apa gitu ya. Jadi kalian tulis aja, misalnya kalian menggunakan untuk perpanjangan SIM A dan C,
maka di situ juga kalian harus nulisnya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Di situ nanti akan ada pilihannya. Setelah itu kalian juga akan memilih Vaskes dan juga dokter. Nah, di sini pastikan Vaskes dan juga dokter yang kalian pilih itu yang bisa dilakukan secara online ya teman-teman, karena nggak semua Vaskes itu bisa dilakukan secara online. Kalau nggak bisa online berarti kalian harus datang ke Vaskes itu, dan itu akan repot banget, ribet banget. Jadi pastikan kalian pilih Vaskes yang bisa dilakukan secara online. Dan untuk contohnya ya, ini saya berikan contoh, kalian bisa pilih di Kabupaten Badung ya. Kalau untuk Denpasar sendiri itu kayaknya nggak ada untuk online ya, jadi kalian harus datang. Maka kalian bisa coba pilih di Kabupaten Badung, nanti di situ bisa dilakukan secara online ya. Di situ kalian langsung klik aja lanjut ya. Setelah itu nanti kalian tinggal isi aja formulir itu sesuai dengan yang sebenar-benarnya ya. Karena ini tes kesehatan ya, pastikan kalian sehat supaya nanti hasil tesnya disetujui. Nah, di situ nanti akan isi tinggi badan segala macam. Ya udah kalian isi aja. Nanti kalau udah selesai maka kalian udah langsung bisa melanjutkan ke proses selanjutnya gitu ya teman-teman. Di situ nanti di aplikasi digital Korlantasnya form kesehatan kalian itu akan otomatis tercentang kalau kalian udah melakukan tes kesehatannya. Kuncinya kalian pilih Vaskesnya yang bisa dilakukan secara online. Contohnya di Badung ya, Badung, Bali, itu bisa dilakukan secara online. Yang lain saya rasa juga banyak banget yang bisa dilakukan secara online. Setelah tes kesehatan selesai, maka kalian bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan tes psikologi ya teman-teman. Untuk tes psikologi sama seperti tes kesehatan tadi, kalian bisa melakukannya secara online, dan untuk aplikasinya itu namanya FC ya teman-teman. Kalian bisa ke berandanya digital Korlantas tadi. Untuk perpanjangan SIM itu di bawahnya ada pilihannya FC. Kalian klik aja, dan sama seperti tes kesehatan dan juga untuk daftar akun digital Korlantas tadi, kalian di sini juga harus daftar akun ya teman-teman. Untuk cara daftar akunnya juga sama aja. Kalian tinggal menyiapkan nick, email, nomor handphone, terus kemudian ada verifikasi wajah juga untuk memastikan memang benar-benar ini adalah kalian gitu ya. Oke, setelah itu nanti kalian bisa isi data-data kalian seperti layaknya kita daftar akun seperti biasanya itu. Kemudian kita juga ada verifikasi email untuk aktivasi akun. Nah, nanti setelah selesai semuanya, akunnya udah siap, kalian bisa langsung melakukan tes psikologi. Nah, banyak yang tanya juga, apakah kalau kita udah beli voucher kita harus melakukan tes langsung di saat itu juga? Enggak ya teman-teman. Untuk tesnya sendiri itu bisa kapan aja, tapi kalian jangan buka dulu. Kalau habis beli voucher ya udah kalian biarin aja, jangan dibuka dulu. Kalau udah dibuka berarti kalian harus langsung melakukan tes saat itu juga. Tapi kalau belum dibuka, itu masih bisa dilakukan kapan aja. Karena teman-teman, saran saya kalau kalian melakukan tes psikologi, kalian harus mempersiapkan waktu yang cukup, karena soalnya itu banyak banget ya. Pastikan kalian dalam kondisi yang tenang, yang benar-benar nganggur, punya waktu untuk melakukan tes supaya nanti tesnya kalian gak gerada-geruduk ya, karena itu ada waktunya gitu loh. Jadi selain soalnya banyak, ada waktunya juga. Oke, sekarang kita beli vouchernya dulu teman-teman. Kita klik tes psikologi, kemudian kita klik hijau-hijau di bawah itu, nanti akan muncul. Dan teman-teman, per tanggal 1 Januari 2026 untuk harga tes psikologi itu naik jadi 77.500 ya teman-teman. Yang awalnya cuma sekitar 57.500. Tapi ini tetap lebih murah ya menurut saya daripada kita harus langsung tes di lokasi, karena itu pasti antri banget, dan juga kita harus datang menggunakan transport dan segala macam. Jadi kalau menurut saya lebih enak kita melakukan tes secara online, bisa tenang tes di rumah gitu ya teman-teman ya. Tapi pastikan internet kalian stabil ya, karena nanti kalau misalnya internetnya lemot banget, ini juga akan mengganggu proses tes kalian ya. Untuk pembayaran tes psikologi itu kalian bisa menggunakan BCA atau apapun, yang penting transfernya itu ke rekening BNI ya teman-teman. Kalian jangan salah, rekeningnya cuma itu aja. Dan kalau pakai BCA itu bisa transfer antar rekening gitu, tapi nggak bisa pakai layanan yang Bifas yang adminnya 2.500 ya teman-teman. Kalian harus pilih yang adminnya 6.500. Nanti di situ setelah kalian bayar semuanya, maka kalian bisa melakukan tes. Nah, ini di sini saya punya contoh tesnya, mungkin bisa buat gambaran kalian supaya kalian nanti yang akan melakukan tes psikologi itu tahu ya tesnya seperti ini. Sebenarnya tesnya itu nggak sesulit itu ya teman-teman, cuman memang ada waktunya.
Jadi kita harus benar-benar menyiapkan waktu supaya kita nggak grogi, nggak buru-buru dan lain sebagainya, supaya tenang aja gitu. Nanti kalau kalian udah melakukan tes semuanya, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau kalian lulus tesnya akan ada tulisan memenuhi syarat, dan untuk hasil tesnya itu seperti ini. Kalian nanti bisa download juga hasil tesnya untuk dilihat-lihat. Cara ceknya itu ada di voucher lama. Di situ kalian klik, nanti untuk hasil tesnya itu bisa dikirimkan ke email ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di situ. Dan untuk hasil tes psikologi itu sebenarnya bisa digunakan untuk perpanjangan SIM secara offline juga ya teman-teman. Tapi nggak semua satpas bisa menerima itu. Kadangkala ada beberapa satpas itu yang menolak dan tidak boleh menggunakan tes psikologi secara online ini untuk perpanjangan SIM secara offline gitu. Jadi tergantung satpasnya. Tapi untuk di FC-nya sendiri memang udah ada tulisannya seperti ini teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nanti kalau kalian udah melakukan tes semuanya, maka kalian sudah akan tercentang untuk hasil tes kesehatan dan juga tes psikologinya. Maka setelah itu kalian bisa lanjut ya, langsung melanjutkan untuk pemilihan satpas. Nah, untuk pemilihan satpasnya ini kalian bisa pilih di mana aja. Di seluruh Indonesia itu ada pilihan satpasnya ya teman-teman. Tapi ada kuncinya juga. Di sini itu nggak semua satpas itu prosesnya cepet ya teman-teman. Karena ada beberapa satpas itu yang sering menolak, yang prosesnya lama banget. Tapi untuk pengalaman saya di tahun 2026 ini di Polresta Denpasar itu cepet banget teman-teman. Prosesnya itu cuma 3 harian itu udah nyampe teman-teman. Padahal sebelum-sebelumnya di Polresta Denpasar ini biasanya lama banget. Tapi untuk di 2026 ini di bulan Maret prosesnya sangat-sangat cepat sekali ya teman-teman. Mungkin bisa dicoba buat teman-teman untuk pilih di Polresta Denpasar. Tapi ya ini nggak jaminan juga karena ini prosesnya online ya teman-teman. Jadi naik turunnya itu untuk kecepatannya itu ya pasti tidak terduga sekali. Kadang-kadang cepat, tiba-tiba semuanya pilih Polresta Denpasar. Jadinya tiba-tiba jadi lama seperti itu ya. Jadi pastikan juga teman-teman itu kalau mengajukan jangan mepet-mepet supaya jika terjadi hal-hal seperti ini tuh kalian udah siap gitu ya. Setelah kalian memilih satpas, maka selanjutnya kalian bisa mengisi rekening pengembalian ya. Di sini rekening pengembaliannya itu bisa bank apa aja dan juga nggak harus atas nama pribadi ya teman-teman. Oke, setelah rekening pengembalian kalian berhasil menginputnya, kalian bisa pilih kalian itu pilih mau diambil sendiri atau dikirim pakai pos atau diwakilkan gitu. Kalau diwakilkan berarti kalian harus memberikan surat kuasa kepada orang yang mewakilkan. Kalau diambil sendiri berarti kalian harus mengambil di satpas. Nah, di sini jadi kunci juga ya, kalau kalian ambil sendiri berarti pilih satpasnya yang terdekat dengan kalian. Jangan sampai kalian pilih ambil sendiri tapi pilih satpasnya jauh. Itu otomatis akan merepotkan kalian karena kalian harus mengambilnya ke daerah yang kalian pilih itu. Dan kalau jauh pasti kalian harus ke sana kan. Tapi kalau misalnya dikirim pakai pos berarti kalian bisa pilih satpasnya seluruh Indonesia. Pilih di mana aja bisa ya. Oke, setelah itu nanti kalau misalnya kalian pilih sendiri, kalian bisa isi untuk pengirimannya itu pakai apa. Di situ biasanya ongkirnya itu sekitar 26.000 gitu. Itu udah sama pengemasannya. Nah, nanti tapi kalau di situ ternyata ada tulisan gagal not found, nah ini bisa disiasati juga ya teman-teman. Kalian itu bisa pilih kecamatan yang support. Kalau gagal not found itu biasanya kecamatan kalian pilih itu berarti nggak support dengan pengiriman digital Korlantas. Kalian bisa pancing dulu menggunakan kecamatan lain. Setelah dipancing pakai kecamatan lain, kalian pilih pengirimannya. Nanti kalau udah bisa, kalian bisa kembalikan lagi di kecamatan kalian. Tapi kalau masih tetap nggak bisa juga, nggak usah diganti kecamatannya. Kalian tetap bisa pilih kecamatan terdekat, tapi untuk penulisan alamatnya itu kalian tulis alamatnya yang paling jelas ya. Pokoknya sejelas-jelasnya alamatnya, nanti insya Allah tetap akan terkirim. Oke, selanjutnya kalian bisa cek lagi setelah pilih pengiriman tadi, kalian cek lagi data-datanya apakah sudah benar semua. Karena nanti kalau udah di submit, maka kalian udah nggak bisa ngeditnya lagi. Kalau ngedit harus dibatalkan ya. Kalau dibatalkan kalian harus chat ke admin digital Korlantasnya, dan itu pasti ribet banget dan butuh waktu. Terutama buat kalian yang SIM-nya udah mepet banget masa berlakunya, maka sebaiknya kalian cek lagi data-datanya apakah udah benar.
Nah, untuk perpanjangan SIM itu biayanya untuk SIM C itu 75.000 dan SIM A 80.000 ya, teman-teman. Nanti di situ ada biaya lain-lainnya ya, seperti biaya layanan, biaya pengiriman dan pengemasan. Kemudian nanti untuk totalnya itu sekitar 116 ribuan semuanya. Tapi belum termasuk tes psikologi ya teman-teman. Untuk tes kesehatannya tadi kan gratis ya, dan ini pastinya tetap lebih murah daripada kita melakukan perpanjangan langsung ke Satpas. Dan untuk kalian yang akan melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C sekaligus, maka setelah selesai prosesnya di satu SIM, maka kalian harus melakukan prosesnya lagi di SIM satunya. Misalnya tadi kalian udah melakukan untuk SIM C, maka selanjutnya kalian melakukan proses yang sama untuk SIM A-nya. Dan untuk tes psikologi sama tes kesehatannya tetap satu kali aja, jadi kalian nggak perlu tes lagi. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa melanjutkan ke proses pembayaran ya teman-teman. Untuk pembayarannya itu adalah di BNI Virtual Account ya. Kalau kalian pakai M-Banking ini bisa melakukan transfer antar bank biasa gitu, nanti adminnya 6.500. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang gratis, kalian bisa pakai Flip teman-teman. Cara transfernya sama kayak kita transfer ke bank BNI ya. Jadi langsung aja transfer gitu seperti biasa aja ke bank BNI. Jadi nomor virtual account-nya itu jadi nomor rekening gitu, seolah-olah seperti itu. Nanti kalau udah pembayarannya udah berhasil, kalian bisa cek di menu transaksi progresnya itu berapa persen. Kalau progresnya masih 20%, berarti itu kalian masih input data aja, masih submit data aja, belum berhasil pembayarannya. Tapi kalau misalnya pembayarannya udah berhasil, maka untuk untuk progresnya itu adalah 40%. Nanti kalau misalnya udah diproses jadi 50%, dan kalau udah dikemas itu jadi 60%, dan nanti kalau udah dikirim jadi 80%. Jadi kalian bisa pantau di situ. Nanti kalau progres kalian itu udah 50% itu dipastikan sudah aman karena udah diproses. Tapi kalau masih 40% itu masih bisa ditolak. Biasanya kalau ditolak itu ada kemungkinan data-datanya tuh kurang lengkap, seperti mungkin fotonya blur, foto EKTP-nya blur, foto SIM-nya blur, tanda tangannya itu kurang jelas gitu ya. Biasanya ada notifikasi untuk perbaikan. Nah, di situ kalian bisa segera melakukan perbaikannya di situ, dan nanti akan segera diproses juga biasanya, tergantung Satpasnya cepat atau enggaknya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk keseluruhan biayanya tadi yang diperlukan itu adalah untuk SIM C-nya 75.000, untuk SIM A-nya 80.000, ada biaya layanannya 10.000, untuk biaya pengiriman dan pengemasan itu tergantung Satpas yang kalian pilih. Tapi kalau untuk sesama Bali itu cuma 26.000. Kemudian ada biaya tes psikologi sebesar 77.500, dan untuk tes kesehatannya itu gratis. Jadi untuk perpanjang 2 SIM itu sekitar 304-500 ribu rupiah aja teman-teman, nggak sampai 500 ribu, bahkan 300 ribu lebih sedikit aja. Dan ini semuanya bisa dilakukan di rumah teman-teman, jadi nggak ada biaya transport, nggak ada biaya makan, dan nggak ada biaya lain-lain aja. Cuman butuh biaya kuota internet aja teman-teman ya. Kalian bisa melakukannya di rumah sambil rebahan, sambil ngapain aja bisa ya teman-teman. Dan ini biasanya prosesnya butuh beberapa hari tergantung Satpasnya. Jadi kalian bisa tunggu, nanti kalian bisa cek-cek lagi di menu transaksi progresnya itu udah berapa persen ya. Oke, jadi kalian sekarang udah tahu ya cara perpanjangan SIM secara online dari awal sampai akhir, sampai selesai tanpa antre, tanpa ribet, dan bisa dilakukan langsung dari rumah kapan aja dan di mana aja. Yang penting kalian melakukannya step by stepnya itu dengan benar ya teman-teman. Semoga video ini membantu kalian, dan buat kalian yang mungkin belum berhasil melakukan perpanjangan SIM secara online, mungkin kalian bisa komen. Insya Allah kalau misalnya saya punya jawabannya, mungkin saya bisa membantu. Oke teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa merasakan manfaat yang sama. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Evi Wahyu, karena aku akan terus berbagi tutorial praktis lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.